Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah fenomena menarik sekarang, yaitu mengemis ya di medsos minta koin ya. Ini fenomena misalnya mandi lumpur ya. Banyak sekali yang melakukan ini ya. Sampai ada live streaming ya yang sampai hampir pingsan ya. Ini demi mengantongi pundi-pundi cuan ya. Sebenarnya ini aksi ngemis guys ya, pindah dari jalan ke media sosial. Nah, kalau kita lihat ya seorang pakar digital ya menganalisa hal ini ya, memperingatkan fenomena mengemis online ini bisa terjadi secara berkepanjangan. Kalau kita ikut live di situ, ngelihat dia berkontribusi juga dalam memberikan koin. Ya. Lalu bagaimana? Lu kan terserah saya, duit-duit saya bukan seperti itu. Ya. Kita juga harus melihat apakah tayangan live streaming yang seperti itu memberikan manfaat, ya, atau ya kita lihat apa memang tidak ada manfaatnya ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu ya penyakit di masyarakat ya. Walaupun ya medianya berubah ya, dulu di jalanan, di lampu merah, sekarang di media sosial. Ini menjual kemiskinan ya. Nah, tetapi karena ada fitur atau algoritma bubble filter, ya, jadi bubble filter itu Anda hanya ditampilkan ketika Anda pernah berinteraksi pada suatu jenis video tertentu. Nah, ketika Anda pernah berinteraksi di situ, Anda senang, ya, Anda berinteraksi, Anda berlama-lama di situ, itu dihitung sebagai algoritma. Yang kemudian apa, para pemirsa? Kalau Anda scroll lagi akan ditampilkan yang sejenis seperti itu. Nah, kita akan ya melihat bahwa ini menjadi satu masalah di sistem media sosial ya, platform ya. Kenapa ya? Ini konten tidak bermutu. Apa yang bisa Anda dapatkan dari situ? Ya, apa yang bisa Anda dapatkan? Apakah Anda mendapatkan suatu manfaat ya? Apakah memang hanya untuk Anda istilahnya memberikan saja ya? Nah, itu kita lihat kalau dari sudut pandang ya Islam ya. Bolehkah kita mengemis ya, walaupun itu mengemis di medsos misalnya ya? Tidak boleh ya. Karena meminta-minta atau mengemis itu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya agar bekerja secara halal dan baik ketika mereka atau ketika umat muslim ingin mendapatkan sesuatu ya. Bahkan para ulama ada yang mengharamkan perbuatan meminta-minta atau mengemis ya. Kalau ini kita lihat ya dalam kitab Jami' Shogir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Rasulullah bersumpah atas 3 hal. Salah satunya adalah bahwa Allah akan membukakan pintu kemiskinan, pintu kefakiran kepada mereka yang meminta-minta. Padahal mereka masih memiliki tenaga dan harta untuk mencukupi kebutuhannya. Ya, bahwa Allah akan membuat orang tersebut lebih merana, lebih menderita daripada yang ia tampilkan kepada orang saat ia meminta-minta. Jadi kalau misalnya ada live streaming menjual kemiskinan, ya, itu malah Allah akan membuat dia lebih menderita daripada yang ia tampilkan di media sosial tersebut ya. Nah, ada kita juga menemukan hadis bahwa al-yadul ulya khairum minal yadis sufla ya. Ini anjuran untuk malah justru kita berusaha untuk bisa memberi, yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya. Nah, ini juga cara tafsirannya bahwa ini larangan ya, atau pengingat ya bagi umat Islam untuk menjauhi yang namanya mengemis atau meminta-minta. Karena yang lebih baik itu tangan yang di atas ya. Ini juga motivasi agar kita selalu menjadi orang yang memberi gitu ya. Nah,
Tapi kalau kita lihat ya, Rasulullah sendiri tidak boleh meminta, misalnya Rasulullah mengatakan tidak boleh mengemis-ngemis kecuali 3 hal. Ya. Yang pertama yaitu apa? Orang yang boleh mengemis atau meminta-minta, orang yang memikul beban berat di luar batas kemampuannya, sudah tidak mampu lagi. Ya. Apakah orang yang mengemis atau minta dengan mandi lumpur itu dia dalam suatu kondisi yang berat yang di luar batas kemampuannya? Ya. Dia punya kuota, punya HP, bisa live gitu ya. Itu kan ada berarti ya. Kalau beneran nggak punya apa-apa terus kepepet ya, nah dia mengemis ya, itu masuk akal ya, masih diperbolehkan. Tapi apa? Sampai tercukupi sekedar kebutuhannya. Misalnya nggak punya beras ya, ketika hari itu bisa makan, ya sudah berhenti mengemis. Besok cari lagi nggak dapat, ya mengemis nggak apa-apa. Karena memang itu tidak bisa. Tapi sampai kebutuhannya tercukupi ya sudah, dia pindah metode dengan bekerja. Cari kerja nggak dapat, ya, berusaha kerja nggak dapat juga. Nah, itu boleh gitu loh ya, sampai tercukupi dapat uangnya untuk bisa makan saja, kebutuhannya boleh ya. Kalau sudah tercapai kebutuhannya, ia harus berhenti mengemis. Yang kedua golongannya adalah yang terkena musibah dan hartanya hilang semua ya, hilang semua, nggak punya apa-apa ya. Kalau live di TikTok ya, di media sosial live streaming seperti itu, ada hartanya, HP-nya ada ya. Jadi kalau dari kategori kedua tidak masuk lah, mandi lumpur di TikTok nih tidak masuk ya. Kalau itu sama juga kalau dalam keadaan musibah terus tercukupi kebutuhannya ya kan, karena dia musibah tadi, hilang hartanya, dia minta-minta, tercukupi kebutuhannya, berhenti dia. Yang ketiga adalah orang yang sangat miskin ya. Caranya bagaimana mengukur orang yang sangat miskin ini? Minimal 3 orang tetangganya menilai orang tersebut miskin, maka itu baru valid dikatakan orang tersebut benar-benar miskin ya. Nah, kita tidak tahu apakah di live streaming di TikTok itu benar-benar miskin atau itu hanya drama, atau itu ya karena kita nggak pernah kenal tetangganya ya, yang menyatakan bahwa minimal 3 orang tetangganya menyatakan bahwa ia adalah miskin. Jadi itu ya guys ya, jadi ini untuk pembelajaran kita bersama. Sebenarnya ya, kita harus paham fenomena ini adalah fenomena mengemis ya, diminta koin, terima kasih orang baik, terima kasih orang baik. Tapi apa konten yang bermutu? Mari kita jadikan lingkungan platform media sosial kita ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Sesuatu yang tidak bermutu jangan kita dukung. Caranya adalah kita tidak ikut live mereka, tidak hadir di room live mereka ya, tidak join di live mereka, dan juga tidak memberikan koin kepada mereka. Ya, itu adalah salah satu sarana ya kita untuk membuat konten-konten di media sosial, di platform media sosial itu menjadi bermutu. Nah, sedangkan juga dari sudut pandang Islam sudah kita bahas juga, ternyata memang Rasulullah SAW ya melarang untuk mengemis, meminta-minta kepada umatnya, kecuali dari 3 golongan, 3 hal tadi yang diperbolehkan. Itu pun karena keadaannya kepepet dan ketika sudah tercapai kebutuhannya, dia harus berhenti meminta-minta. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.